Baik, jadi di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan program yang telah kami buat, di mana saya di sini akan mempresentasikan mengenai aplikasi gym management system yang kami buat secara berkelompok, yaitu oleh saya sendiri, Niko Mangtrima Purnami Budiarti, dan teman saya, Niputu Sri Rati Diapatni dengan NIM akhir 100 pada kelas PBUF. Nah, di sini kami membangun sebuah aplikasi manajemen sistem untuk gym, di mana aplikasi ini memang kami khususkan digunakan oleh pegawai dari gym tersebut. Jadi, di mana eh, pegawai gym itu dapat dimudahkan dalam menginputkan data member yang sudah ataupun yang belum bergabung pada gym ini. Jadi, pertama saya akan mempresentasikan atau memberitahu beberapa fitur-fitur yang kami sediakan pada aplikasi ini. Nah, yang pertama itu ada menu tampilan. Jadi, di menu ini terdapat tulisan welcome atau yang berarti selamat datang, yaitu menyambut user yang datang. Nah, setelah itu yang kedua ada fitur registrasi, yaitu untuk membuat akun agar bisa login pada aplikasi ini. Dan yang ketiga itu ada menu login untuk memasuki aplikasi. Setelah itu ada menu home. Nah, menu home ini adalah menu yang dipergunakan untuk melanjutkan atau untuk memilih menu apa sih yang akan kita gunakan pada aplikasi ini. Yang pertama itu ada create new member. Jadi di sini difungsikan untuk pegawai bisa menginputkan member-member yang ingin bergabung pada gym ini. Dan yang kedua itu ada update member untuk mengedit member yang telah diinputkan sebelumnya. Yang ketiga itu ada list member. Nah, list member ini untuk menampilkan seluruh member yang telah bergabung, dan payment adalah untuk menunjukkan pembayaran yang harus dilakukan oleh member. Dan yang terakhir itu adalah menu exit, yaitu exit bahwa apakah ingin keluar dari program ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tampilan pada program kami. Nah, di sini ada tulisan welcome dan beberapa desain untuk mempercantik tampilan. Nah, jadi di sini ada source code-nya. Di sini kami menggunakan private global mouse click, di mana ketika user itu mengeklik di sembarang tempat atau di manapun bagian tampilan, itu akan dilanjutkan ke fitur login untuk melanjutkan pemilihan home menu tadi. Nah, di sini kami menggunakan login dengan LG sama dengan new login, dan LG set visible true dengan LG pack, LG set location relative to null dengan LG set default close operation gframe exit on close dispose. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk merunning bagaimana sih tampilan dari menu ini. Nah, berikut adalah tampilan jika menu ini di run. Nah, jadi kalau kita klik sembarang yang seperti source code yang telah saya jelaskan tadi, maka dia akan melanjutkan ke menu login. Nah, di sini adalah menu login. Sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai source code yang ada pada menu login. Nah, selanjutnya di sini ada login. Di sini adalah terdapat username dan password yang dibutuhkan. Namun sebelum kita memiliki username dan password, kita harus
jika belum memiliki, kita harus melakukan register terlebih dahulu. Nah, di sini ada dari source code dari menu login, di mana di sini kami menggunakan G-label mouse click dengan prepare statement PS, result set RS, dengan string user uname yaitu username-nya, dengan tipe dengan gtext field, dengan getText, lalu dengan string password itu sama dengan string value of password atau get password, lalu ada string query select from tb user where username and password. Jadi di sini string query ini adalah database yang digunakan pada menu login ini. Nah, di sini ada try PS My Connection, itu untuk menyambungkan antara source code ini atau program ini dengan MySQL atau database untuk menyimpan data yang telah diinputkan. Lalu di sini ada the option show message home HM. Jadi pada source code ini digunakan untuk ketika login berhasil dilakukan, maka menu selanjutnya akan diarahkan ke menu home. Nah, dan di sini ada the option show confirm dialog. Do you really want to exit application? Jadi di sini ketika user tidak jadi melakukan login, akan ada tombol exit, di mana jika memencet itu akan dimunculkan sebuah pesan apakah ingin keluar dari menu login, dan akan dimunculkan yes no option. Di sini saya akan mencoba sebelum running saya akan ke menu register terlebih dahulu. Nah, di sini jadi jika ketika login kita tidak memiliki data atau sebuah akun, jadi kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini registrasinya itu dibutuhkan nama, email, username, dan password. Nah, ini merupakan source code dari register. Nah, di sini kami juga menggunakan di bottom action perform dengan string name yaitu nama, email, username, password, beberapa yang dibutuhkan atau data yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi. Nah, di sini jadi ada option pane show message dialog. Jadi ketika kita menginputkan data dan ada data yang kosong, maka akan dimunculkan pesan bahwa data tidak boleh kosong. Dan lalu selanjutnya itu cek username. Di sini ada G option pane dengan show message dialog. Username sudah digunakan, maka itu berarti sebenarnya sudah memiliki akun tetapi malah memasukkan pada register, jadi tidak bisa. Jadi jika sudah memiliki akun langsung di menu login. Nah, di sini ada prepare statement PS dengan string query. Nah, ini juga merupakan kode yang digunakan untuk menghubungkan menu register ini dengan menu atau database. Lalu di sini ada connection, get connection prepare statement, itu merupakan kode yang digunakan untuk menyambungkan database-nya juga dengan menyimpan data-data yang telah diinputkan pada menu ini. Nah, saya akan mencoba merunning pada menu login ini. Nah, di sini seperti yang dijelaskan akan dimunculkan welcome. Setelah welcome akan muncul menu login. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan username dan password yang tidak pernah diinputkan sebelumnya pada menu register. Nah, di sini saya akan mencoba username itu namanya Robby dengan passwordnya 123. Mencoba login. Nah, di sini akan terlihat bahwa username atau password salah. Jadi, di sini saya tidak bisa login karena saya belum melakukan registrasi sebelumnya. Nah, maka akan ada pilihan lain, belum punya akun, maka kita akan bisa
ke menu registrasi. Nah, di sini saya akan mencoba dengan nama Robi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengosongkan satu. Nah, di sini dimunculkan bahwa data tidak boleh kosong karena di sini saya username itu dikosongkan, maka message-nya itu akan dikeluarkan seperti ini. Jadi memang pada registrasi ini harus dilakukan pada semua data yang diminta. Nah, sudah save. Nah, akun berhasil dibuat. Maka akun saya ini sudah berhasil dibuat dan telah disimpan ke dalam database. Nah, baru di sini kita bisa memasukkan username yang tadi saya buat. Nah, saya akan mencoba membedakan loginnya. Nah, di sini username atau password salah karena saya memasukkan password yang berbeda yang telah saya inputkan pada registrasi sebelumnya. Nah, maka akan diminta lagi untuk membenarkan. Nah, di sini terdapat message bahwa berhasil login. Ketika kita mengklik OK, nah itu akan dimunculkan ke dalam menu home, di mana menu home ini adalah beberapa pilihan yang dapat kita lakukan pada program aplikasi Gym Management System. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Gym Management System yang kami bangun, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi saya Putu Srirati Diapatni dengan NIM 20055551100. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan video tentang pembuatan program Gym Management System. Nah, jadi di sini kami membuat Gframe dengan nama My Connection Java sebelumnya. Jadi Connection Java ini kita akan buat untuk mengkoneksikan NetBeans pada database agar input yang kita lakukan pada NetBeans ini bisa tersimpan pada database. Di sini kita gunakan import java.sql.connection, kemudian ada import java.sql.driverManager, kemudian ada import java.sql bintang. Sini kita menggunakan public class-nya bernama myConnection, public static-nya kita connection get connection, connection count-nya sama dengan 0, kita try class.forName berasal com.mysql.cg.jdbc.driver sama dengan driver manager get connection. Di sini adalah link dari local hostnya yang kita buat dengan nama database db_gym. Kemudian ada catch exception x, system out, print, at get message, kemudian return corn. Nah, setelah itu kita akan berpindah pada database. Nah, awal yang kita buat itu yaitu tentu saja kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini kami membuat database dengan nama dbgym. Di dbgym ini kita akan create table dengan 4 tabel yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada tb user. Nah, tb user ini pada tb user ini kita menggunakan yang pertama ada ID user dengan tipe datanya int, kemudian ada username, varchar, passwordnya adalah varchar, name-nya varchar, dan emailnya juga varchar. Di sini kita terdapat 5 buah data yang sudah terdapat pada database ini berdasarkan input yang kita lakukan pada saat aplikasi di run. Setelah itu kita memerlukan tabel member. Nah, tabel member ini berfungsi untuk menyimpan data pada new member, pada fitur new member dan update member. Nah, jadi pada tabel member ini terdapat ID member, tipe data int, name-nya varchar, kemudian phone number-nya int, email-nya varchar, kemudian ada gym time-nya itu pakai combo box, kemudian ada age dan payment-nya. Nah, jadi payment-nya itu berasal gym time sama payment-nya itu kami dapatkan dari tabel time di sini, akan berhasil di sini. Nah, tabel time ini terdapat ID time dengan tipe data int, jam, date, dan harga itu jamnya tuh time dan
harganya itu ENT. Nah, di sini kita buat atau kita bentuk 5 macam time sesuai jamnya masing-masing dan dengan harganya masing-masing. Nah, terakhir yang kita perlukan itu tabel transaksi untuk fitur payment-nya. Di sini pada tabel transaksi kita menggunakan ada ID transaksi atau sebagai PK dengan tipe data INT atau integer. Kemudian ada iMember, itu ID member kita berperan sebagai foreign key. Kemudian ada name sesuai karena kita akan menampilkan name aja pada kolom search-nya nanti. Dan terakhir ada foreign key ID time sesuai dengan time yang dipilih pada yang akan dipilih oleh member. Nah, setelah itu berikut keempat tabel yang digunakan untuk keperluan koneksi. Selanjutnya akan saya jelaskan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Gym Management System. Jadi, dari tampilan home yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 5 fitur yang akan kami tambahkan pada program ini, yaitu fitur new member, fitur update member, fitur list member, fitur payment, dan fitur exit. Jadi, yang pertama adalah kita akan membuat desain dari setiap fitur yang ada. Nah, yang pertama itu ada desain untuk member. Desain fitur member ini adalah desain untuk menambahkan member baru yang ingin mendaftar pada gym. Jadi pada member ini terdapat beberapa data yang akan diinputkan. Yang pertama ada nama dari member, yang kedua ada nomor telepon, kemudian yang ketiga ada email, kemudian yang keempat ada gym time. Nah, pada gym time ini kita menambahkan beberapa pilihan. Kemudian pada age, yang fitur selanjutnya ada age atau umur. Kemudian ada amount to pay atau amount, yaitu pembayaran yang dilakukan sesuai dengan sesi yang dipilih. Nah, kemudian di sini ada button save dan button reset, di mana button save ini berfungsi untuk men-save atau menyimpan data member yang telah diinputkan. Kemudian reset di sini berfungsi untuk menghapus semua data yang ada yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian di sini kita juga menambahkan button close untuk keluar dari program. Nah, dilihat dari untuk source code-nya sendiri, pada fitur member ini terdapat beberapa import yang kami gunakan. Yang pertama ada Java SQL. Java SQL untuk mengkoneksikan pada database. Kemudian ada import Java util logging level. Kemudian ada import Java util logging logger. Kemudian ada import Java swing goption pane. Kemudian ada import Java awt, dan terakhir ada import Java X swing gcombo box. Nah, yang pertama kita pada public class member sesuai dengan nama gframe-nya, extend Java swing gframe. Di sini kita menggunakan gframe. Kemudian kita menggunakan public member, ada int init components. Nah, kemudian ada public void combo box. Jadi combo box ini adalah yang kita gunakan untuk pemilihan pada gym time. Di sini combo box ini kita menambahkan 4 macam item. Nah, dengan sintaks gcombo box, combo status sama dengan new gcombo box. Gcombo box dot remove all items, kemudian gcombo status add item. Yang pertama pada pilihan 1 kita tambahkan sesi jam 9 sampai jam 12. Kemudian yang kedua ada gcombo status add item, sesi 2 yaitu jam 12 sampai jam 15. Kemudian yang ketiga ada combo status add item sesi 3 yaitu jam 15 sampai jam 18. Kemudian yang terakhir ada pilihan keempat itu untuk paket 1 bulan dengan waktu 18 sampai 21.00. Kemudian di sini terdapat perulangan atau untuk INTI sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 4, dan I plus combo status add item I. Artinya input akan dieksekusi jika I yang kita maksudkan itu sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan 4. Setelah itu nah, ini adalah private void untuk gbutton action perform. Ini adalah untuk dari
tombol close di sini. Nah, di sini kita menambahkan set visible false, artinya keluar dari program. Nah, kemudian di sini adalah kita menggunakan private void gbutton action perform. Nah, di sini kita akan menambahkan syntax try atau coba Java SQL connection untuk menghubungkan ke database koneksi. Con sama dengan driver manager get connection. Nah, di sini adalah link dari root atau localhost DB database gym yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini kita ada menambah create statement, execute update, yaitu insert into member value plus null. Nah, plus di sini kita name. Untuk mendapatkan input name-nya kita menambahkan syntax getText. Setelah itu ada phone, juga menggunakan getText. Kemudian ada email, juga ada getText. Setelah itu ada time, getSelected item. Sesuai dengan combo box yang telah dibuat. Kemudian ada age, getText, dan yang terakhir ada payment, getText. Setelah itu ada refresh, the option pin show message dialog. Jika pendaftaran berhasil, di sini berfungsi tombol save-nya atau button save-nya akan muncul message daftar berhasil. Setelah itu ada new home, set visible true, catch x select caption x. Kemudian ada logger.getLogger member class get name log level server no x. Nah, di sini juga kita ada Java awt event queue. Di sini ada new runable, public void-nya run. Di sini fungsi pada new member set visible true. Nah, di sini kita tambahkan juga private void untuk refresh-nya. Ada the name set text, the phone set text, the email set text, the time set selected item, dan the age set text. Kemudian ada payment set text. Nah, setelah kita akan lanjut pada fitur kedua, yaitu fitur untuk update member. Nah, pada update member ini juga sama seperti desain member, tapi kita ada tambahan untuk column search. Nah, di sini fungsi column search ini adalah untuk mencari member ID yang akan kita lakukan perubahan atau kita hapus atau kita update datanya. Di sini fitur-fitur yang ditambahkan pada menu update ini sama. Setelah itu ada di sini ada button update yang artinya kita melakukan update. Kemudian reset yaitu untuk menghapus data, dan delete adalah untuk menghapus atau mendelete member ID yang sudah terdaftar. Di sini juga ada button close. Nah, kita menuju ke source code-nya. Di sini juga kita melakukan import yang sama pada fitur membernya. Setelah itu di sini ada public update membernya, int components-nya juga. Nah, di sini sama seperti untuk button update mouse click, yaitu di sini adalah source code untuk update button yang ini. Pada update button. Nah, source code-nya itu ada Java SQL connection. Seperti biasa kita harus menyambungkannya ke koneksi database-nya. Kemudian ada driver manager get connection. Setelah itu executed update-nya kita update member set name get text, phone number get text, kemudian ada emailnya get text, gym time-nya get selected item, kemudian ada age-nya get text, dan payment get text. Kemudian di mana where ID member sama dengan ID getText. Jadi saat kondisi di mana ID member yang kita cari pada kolom search-nya. Setelah itu kita refresh, the option pin show message dialog. Jika data berhasil diupdate akan muncul perintah atau message data berhasil diganti. Nah, di sini adalah sintaks untuk button search-nya, search action-nya. Di sini ada try Java SQL connection. Kemudian kita ada result RS koneksi create statement yang dari select from member pada tabel member yang ada pada database, di mana where atau kondisi ID member kita menggunakan search. Nah, di sini akan berlangsung ketika RS next, di ID-nya get string ID member, name-nya get string name, phone-nya get string phone number, email-nya get string email, time-nya get string
gym time, kemudian age-nya get string age, dan payment-nya get string payment. Di sini juga kita menambahkan untuk public void run-nya untuk new update member set visible true yang akan berfungsi pada tombol close button-nya. Nah, setelah itu yang ketiga kita akan ke fitur list member. Nah, fitur list member ini adalah fitur yang akan menampilkan yang akan digunakan pegawai untuk menampilkan list-list member yang sudah mendaftar sebelumnya pada aplikasi Gym ini. Untuk source code-nya, kita juga melakukan import yang sama seperti member dan update member. Setelah itu di sini kita ada public class-nya bernama list member, default table modelnya model. Nah, public list membernya kita pakai init components, yaitu string list member, yang terdiri dari ID member, nama member, nomor HP, email, time, umur, pembayaran. Jadi segala data yang sudah terinput pada member akan muncul pada list member ini. Kemudian di mana modelnya kita gunakan new default table model atau list membernya 0. Kemudian gtable karena kita menggunakan tabel atau table untuk menampilkan listnya. Kemudian gtable set model tampilkan. Nah, di sini adalah set visible false dan ada new list member set visible true sebagai fungsi dari tombol close-nya. Setelah itu, di sini kita akan membuat sintaks untuk menampilkan listnya. Kita menggunakan int row atau sama dengan gtable 1 get row count diuntukkan untuk int a sama dengan 0, a kurang dari row, dan a++ modelnya remove row. Yang di sini kita akan lakukan Java SQL connection untuk menghubungkan database, dan kita akan mengeksekusi dari tabel member yang terdiri dari ID member, member name, member phone, member phone number, dari email, kemudian dari jam, dari age, dari payment, yang semuanya berasal dari member. Kemudian kita akan menggabungkan atau join time on member gym time sama dengan time.id time. Ini dilakukan while rs.next string data rs get string 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7, kemudian ada mode add row atau data akan ditampilkan, kemudian catch select caption saver null. Nah, berikut sudah. Setelah itu kita lanjut ke fitur yang keempat, yaitu ada fitur payment atau fitur pembayaran. Jadi pada fitur payment ini sistemnya itu sama seperti update member, kita bisa mencari ID member yang ingin kita tampilkan pembayarannya. Sebenarnya saat dicari akan muncul nama serta time yang dipilih, gym time yang dipilih. Nah, jadi kemudian di sini setelah kita search kita harus tambahkan dulu. Nah, nanti akan otomatis akan muncul pada tabel di sebelah kanan. Tabelnya akan berisi nama dan beserta total harganya. Nah, jadi di sini kita juga fungsi tambah di sini kita bisa menambahkan jika member ingin melakukan pemesanan atau melakukan transaksi lagi. Nah, jika ingin melakukan transaksi lagi, kita bisa memilih pada combo box-nya ini. Kita akan bisa memilih sesi apa yang ingin dipilih, kemudian kita klik tambah, kemudian search. Nah, akan muncul secara otomatis. Lalu total di sini adalah total harga dari setiap sesi yang dipilih. Jadi jika setiap kita melakukan penambahan, maka total harga akan berubah dengan sendirinya. Nah, untuk source code-nya seperti biasa, kita melakukan import seperti sebelumnya. Kemudian kita menggunakan extend tabel model karena kita menggunakan tabel. Nah, untuk public payment-nya kita menggunakan init components, yaitu string name, time, dan payment. Di mana modelnya new default tabel model, gtable 1 set model. Nah, setelah itu untuk button search-nya juga kita sama seperti pada update-nya. Pada update member sintaksnya sama. Kita juga select-nya from member. Nah, untuk ini adalah button action-nya ini adalah untuk menambahkan data pada member data yang tersimpan pada member ke dalam list payment-nya. Nah, seperti biasa kita
akan insert into transaksi, yaitu pada tabel transaksi di mana value-nya terdapat search dan name. Kemudian ada time, di mana int totalnya sama dengan 0, int i sama dengan 0, i kurang dari Gtable, dan get row count. Int amount di sini ada integer pairs int string Gtable 1, di mana get value at i, 2. Total kurang lebih amount-nya. Di sini ada rumus untuk menghitung total harganya, kemudian di total set text-nya plus total. Nah, di sini kita akan menambahkan sintas untuk menampilkan pada list. Kita menggunakan int row Gtable get row count for int a sama dengan 0, a kurang dari row, dan a++, modelnya remove row. Nah, kita akan lakukan Java SQL connection. Kemudian ada result rs-nya kita select dari tabel transaksi, ada name, jam, harga, berasal dari tabel transaksi. Di sini kita menggunakan inner join time on transaksi, time, kemudian join member on transaksi, dan di mana kondisinya saat transaksi itu sama ID member sama dengan search get text. Ini akan diulang while rs next string data, rs.getString 1, rs.getString 2, dan rs.getString 3. Modelnya kita add a row, kemudian catch savers. Nah, baik, dan terakhir setelah itu di sini saya akan mencoba untuk merun aplikasi ini. Yang pertama kan kita run dari data sini. Nah, jadi yang pertama akan muncul di sini adalah tampilan home atau tampilan welcome. Di sini kita menggunakan mouse click, kita tinggal klik. Nah, akan muncul menu login. Jadi jika kita belum memiliki akun untuk proses login, kita bisa melakukan register akun terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melengkapi data nama kita. Semisal kita memberikan nama Alia. Emailnya. Usernya Alia, dan kita kasih passwordnya 123. Nah, di sini kita akan klik tombol save. Akan muncul message akun berhasil dibuat. Di sini kita akan coba login dari registrasi user atau pegawai dengan nama Alia. Passwordnya itu 123 sebelumnya. Nah, misalkan kalau salah menginput password, itu akan muncul username atau password salah. Jadi kita sesuaikan passwordnya 123, loginnya berhasil. Nah, kemudian kita akan dialihkan pada fitur atau tampilan home. Di sini kita tersedia fitur-fitur yang tadi. Dan kita akan mencoba untuk menambahkan member. Semisal membernya bernama Andi. Di sini kita bisa memilih gym time-nya. Nah, untuk sesi kan dari kelima sesi ini kita bisa lihat pada database ya. Pada database di sini ada member column atau tabel time. Nah, di sini sudah terinput harga-harganya. Misal sesi ID 1 itu seharga 30.000, sesi 2 50.000, sesi 3 80, 400, dan 5 500.000. Semisal kita akan menginput pada sesi 3 itu di sini kita pilih 3. Itu seharga 80.000. Nah, di sini kita bisa klik tombol save. Akan muncul message daftar berhasil, artinya member dengan nama Bobita Andi tadi sudah terdaftar. Nah, misalkan kita akan kita cek dulu pada SQL-nya. Pada tabel member. Nah, di sini sudah terdaftar Andi, di mana ID membernya itu 11. Semisal kita akan melakukan update pada member bernama Andi, di sini kita bisa search ID member Andi yaitu 11. Kita klik tombol search-nya, akan muncul membernya. Nah, misalkan kita akan melakukan update pada
update pada gym time-nya. Misal kita pilih 2, di mana 2 itu harganya 50.000 ya. 50.000, di sini kita klik update, data berhasil diganti, oke. Nah, sekarang kita cek lagi pada Andi. Di sini kita refresh. Nah, sudah terlihat bahwa Andi akan memilih gym time dengan sesi nomor 2 seharga 50.000. Baik, setelah itu kita lanjut ke fitur ketiga adalah list member. Nah, di sini akan muncul list member sesuai data yang tersimpan pada database. Di sini sudah terdapat 7 member yang telah terdaftar sebelumnya. Yaitu kita bisa keluar dari fitur ini dengan klik button close-nya. Setelah itu ada payment. Nah, semisal kita ingin mengecek payment dari member bernama Andi tadi dengan ID-nya 11, di sini kita search, akan muncul Andi. Di mana tadi dia memilih gym time yang 2, kita akan tambahkan lalu kita search. Nah, kemudian semisal dia ingin melakukan pemesanan kembali, kita bisa klik misalkan dia ingin 3, di sini kita tambahkan lalu search, akan muncul langsung otomatis 80.000 sesuai dengan data yang tersimpan pada database. Misal kita cari lagi untuk ID dengan member 2, search, akan muncul bernama Srianisa, mungkin 15, kita search. Nah, di sini tidak terjadi karena member dengan ID 15 tidak ada. Nah, setelah itu di total sudah terlihat bahwa 30.000 sesuai terinput pada data. Misal kita ingin menambahkannya lagi, kita tambah, kita search 1, misalkan kita ingin menambahkan 3, kita tambah, kita search pada ID Kirana ini. Nah, akan muncul total harga akan terupdate sendirinya, totalnya 790.000. Nah, baik, setelah itu exit ini akan berfungsi untuk akan muncul message do you really want to exit. Jadi jika kita klik no, maka akan tetap pada tampilan. Kemudian jika kita klik yes, aplikasi sudah keluar. Baik, jadi di sini saya akan membuat atau memperlihatkan bagaimana tampilan atau program ini bekerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur kerja dari awal program ini dijalankan. Jadi yang pertama itu adalah ditampilkannya menu welcome atau menu tampilan di mana yang berisikan menyapa para pengguna. Nah, selanjutnya di sini adalah menu login. Menu login di sini itu khusus diperuntukkan untuk pegawai dari MU Gym. Jadi di sini username-nya itu username pegawai. Jadi misalkan di sini saya membuat username-nya itu Widya. Misalkan Widya ini adalah pegawai baru. Nah, di login maka dia tidak akan bisa karena Widya sebaiknya membuat akun baru pada menu ini. Jadi menu login itu diperuntukkan untuk seluruh pegawai. Di sini passwordnya. Nah, setelah itu maka dengan secara otomatis Widya ini akan terdaftar pada database program. Dan di sini akan masuk pada tabel user. Nah, di sini sudah masuk bahwa ID user Widya itu adalah 13, merupakan pegawai dari MU Gym ini. Nah, selanjutnya setelah berhasil, jadi Widya bisa login dengan username yang telah dibuat. Nah, misalkan di sini Widyanya salah input password, maka akan muncul username atau password salah. Jadi Widya tidak bisa login
atau melanjutkan ke menu selanjutnya. Nah, login berhasil. Nah, di sini Widya bisa melakukan beberapa fitur atau untuk keperluan menginput data member. Nah, di sini bisa untuk ini member ini adalah untuk pengunjung atau member yang ingin bergabung pada gym ini. Nah, di sini saya akan membuat namanya, misalkan itu Natasha. Emailnya satu itu kita lihat lagi di database dari program ini di menu time, dimana di sini sudah ada list harga yang harus dihafalkan oleh para pegawai. Nah, jadi dia itu kan 30.000. Maka pada create member ini pegawai harus memasukkan harga yang telah ditentukan sesuai dengan sesi yang dipilih. Nah, di sini create member akan di-save. Nah, di sini daftar berhasil, maka Natasha tadi sudah secara otomatis terdaftar pada sistem manajemen MU Gym. Nah, itu bisa setelah terdaftar, dia akan masuk ke dalam menu member. Nah, di sini dia ada di ID member 13 Natasha. Nah, setelah itu setelah berhasil terdaftar, itu pegawai juga bisa memilih update member. Nah, di sini update member kita coba Natasha yang tadi dibuat itu 13. Nah, di sini akan muncul semua data dari Natasha ini. Jadi, kalau misalnya kita ternyata umurnya salah, umurnya adalah 25, kita update di sini. Nah, data akan diganti. Kita lihat lagi di database-nya. Sini. Nah, di sini akan terganti menjadi 25 karena salah penginputan data. Setelah itu, karena tadi sudah kita mengupdate member, maka dia akan kembali lagi ke menu awal. Nah, selanjutnya setelah update member itu ada list member. Kita akan langsung coba saja. Nah, di sini jadi list member ini menampilkan semua member yang telah terdaftar pada gym ini. Nah, semuanya itu terdaftar dengan ID membernya masing-masing. Setelah itu, di sini ada tombol exit. Nah, di situ tombol itu memang dikhususkan untuk exit pada fitur. Nah, setelah ada list member, yang selanjutnya itu ada payment. Nah, di sini melihat pembayaran yang perlu dilakukan oleh member yang telah terdaftar tentunya. Nah, di sini kita coba yang tadi telah dibuat itu Natasha. Search. Nah, di sini Natasha akan masuk bahwa dia time-nya itu 1 dengan kita tambah search. Nah, di sini dia jamnya itu jam 9 sampai jam 12 dengan harga 30. Misalkan Natasha ingin kembali menambah sesinya pada MU Gym, maka di sini kita dengan secara manual menambahkan waktunya. Misalkan dia memilih sesi 2. Nah, kita pencet dulu tambah, baru search. Nah, di sini juga akan otomatis memunculkan jam daripada menu yang dipilih dengan harga yang telah ditentukan pada database. Nah, setelah itu akan muncul total harga yang harus dibayarkan Natasha. Nah, setelah itu di sini ada menu exit juga untuk mengexit pada fitur payment. Nah, setelah seluruh payment seluruh fitur dilakukan, maka misalkan pegawai sudah berhenti atau sudah selesai shift kerjanya, maka dia bisa mengexit program dengan mengeklik exit. Nah, di sini ada pilihan apakah benar ingin keluar. Jika kita milih no, maka akan stay di
program ini, dan ketika kita mengklik yes, maka program dihentikan. Nah, berikut merupakan alur dari jalannya program kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.